Kembali bersama saya Foxy Adiasa di tim jurnalis Desik ya teman-teman. Dan di sini saya sudah ditemani oleh kakak. Silakan kakak untuk memperkenalkan dari ini. Ya, halo teman-teman, saya Melva Harahap. Tapi teman-teman bisa panggil saya Memeng atau Melva. Saya sehari-hari di Eksekutif Nasional Walhi di Departemen Penguatan Kelembagaan, Bagian Pendidikan dan Pengorganisasian Walhi. Mungkin kak tanya-tanya nih kak mengenai Walhi. Ya. Walhi itu apa sih kak? Oke. Makasih Dex. Walhi itu kepanjangannya Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, organisasi lingkungan hidup terbesar yang ada di Indonesia, berkantor di Jalan Tegal Parang Utara nomor 14, Jakarta Selatan. Itu eksekutif nasional. Lalu Walhi itu ada di 28 provinsi. Iya, ada 28 provinsi. Kerja-kerjanya adalah advokasi dan kampanye terkait lingkungan hidup. Ya. Walhi itu udah ada dari tanggal 15 Oktober 1980. Jadi 15 Oktober nanti dia sudah berusia 42 tahun. Oh iya, ya. luar biasa. Nah, lagi loh teman-teman. Iya, jadi ditunggu ya ucapan dari teman-teman sekolahnya Hafiz nanti untuk ucapin selamat ulang tahun ke Walhi yang ke-42 tahun. Nah, Kak Amin cerita sedikit tentang Walhi itu. Walhi itu tadi ya, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. Ada di 28 provinsi, kerja-kerjanya advokasi dan kampanye lingkungan hidup di Indonesia. Nah, kalau teman-teman mendengar reklamasi, terus bagaimana kita menolak tambang, ekspansi perkebunan kelapa sawit, nanti bisa dilihat lah, dicari di webnya. Ada situs sejarah panjang Walhi bergerak mulai dari kelompok 10, lalu akhirnya berkembang ada di 28 provinsi dan saat ini dia punya anggota 512 anggota di seluruh Indonesia. Luar dengan latar belakang isu bermacam-macam. Tapi fokus bagaimana kita mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat, dan bagaimana sumber-sumber hidup dan penghidupan kita itu bisa terjaga. Jadi tugas Walhi itu begitu. Kira-kira begitulah tugas Walhinya. Nah, untuk lebih lengkapnya teman-teman bisa bermain di media sosial Walhi. Nanti boleh di-searching juga ya teman-teman? Iya, harus di-searching. Instagramnya apa nih kak namanya? Walhi Nasional. Walhi Nasional. Iya, kalau jadi nanti tinggal teman-teman kalau misalnya pengen Jawa Barat tinggal dilihat Walhi Jawa Barat, Walhi DKI Jakarta, Walhi Sumatera Utara gitu. Nanti ada di link komentar ya, atau mungkin saya nanti simpan nanti. Betul. Mungkin selanjutnya pertanyaan mengenai Bentar, kita freeze dulu. Siap ya? Siap. Nah kak, mengenai kegiatan ini kak ya. Pelatihan dasar lingkungan hidup kak. Iya. Nah, apa aja sih yang didapatkan oleh peserta nih kak dari kegiatan ini? Ya. Jadi Kak Memeng kan tadi di bagian pendidikan dan pengorganisasian Walhi Nasional. Nah, salah satu kegiatan yang kita lakukan ini kan namanya GSM, Green Student Movement. Ya. Jadi bagaimana menggerakkan anak-anak muda, Gen Z, milenial begitu ya, untuk lebih peduli terhadap lingkungan hidup. Jadi kita bikin pelatihan yang hari ini dari tanggal 8 tanggal 9 di mana Hafiz dan teman-teman yang lain bergabung jadi peserta. Ya. Pertama kita kasih tahu nih apa Walhi. Terus kenapa menjadi environmentalis itu gampang. Jadi kan kalau materinya Bang Dwi tadi pagi, environmental itu kan gerakan sosial yang digawangi oleh anak-anak muda yang mengajak teman-temannya untuk lebih peduli terhadap lingkungan hidup. Begitu. Medianya banyak. Anak-anak muda sekarang kan kreatif tuh, pakai medsos yang ada gitu. Jadi pakai itu medianya untuk mengajak teman-temannya peduli terhadap lingkungan hidup gitu ya. Itu semangatnya, makanya bikin kegiatan tanggal 8 dan tanggal 9 Oktober 2022 ini. Nah, kenapa pesertanya anak muda, anak SMA gitu? Karena yang akan menjadi pemimpin dan yang akan menjadi duta-duta penyelamat lingkungan hidup adalah anak-anak muda yang sekarang ini. Hafiz dan teman-teman gitu ya. Siapa namanya? Faksi dan teman-teman gitu. Karena yang punya semangat, yang punya masa depan lagi gitu ya.
yang akan meneruskan roda-roda kepemimpinan ini adalah teman-teman. Iya. Makanya Penerus bangsa. iya benar, jadi sebagai pemimpin calon-calon pemimpin toh Iya, gitu. betul. Calon-calon pemimpin, makanya teman-teman yang jadi target pesertanya anak-anak muda usia sekolah lah ya. Kalau biasanya kita bikin itu 17 sampai 23 tahun. Usia itu kita anggap adalah anak-anak muda yang punya semangat dan memang harus punya semangat, Iya. iya kan? Iya, harus punya semangat. Harus punya semangat Karena gitu. kita ini salah satu kader yang akan merealisasikan Betul. Indonesia emas di 2045 nanti, bukan? Iya, benar. Iya, Jadi benar. kalau ada anak-anak muda itu harus punya apa yang menjadi mimpinya dan harus diwujudkan. Mimpi kolektif yang kita bangun di 2 hari ini, bagaimana kan ada bikin deklarasi tuh. Betul. Kalian kan bahwa kalian akan jadi anak muda yang peduli terhadap lingkungan, yang punya pendidikan terhadap lingkungan. Nah itu dia semangatnya begitu. Makanya kita bikin pelatihan Green Student Movement ini di mana pesertanya anak-anak muda. Kenapa anak muda? Karena kalian yang meneruskan garda perjuangan gitu lah ya, nafas panjang perjuangan untuk mempertahankan ruang-ruang hidup, Betul. mendapatkan ruang lingkungan yang bersih dan sehat. Kira-kira begitu deh semangat pelatihan kita selama 2 hari ini. Luar biasa sekali kakak ya. Terima kasih banyak. Dan mungkin pertanyaan terakhir dari Iya. saya, Mm-mm. apa harapan kakak Iya. pada peserta Iya. khususnya ini untuk seluruh pelajar di Indonesia Iya. dari latihan ini? Iya. Secara khusus untuk teman-teman yang 29 yang ada di sini, ada 10 perempuan dan ada 19 laki-laki saya hitung tadi yang jadi peserta GSM kali ini begitu. Paling tidak kalian menyebarkan apa yang menjadi semangat kita di Caringin ini, di Villa Pondok Training Center Walhi ini ke sekolah kalian masing-masing untuk menumbuh kembangkan rasa peduli terhadap lingkungan hidup, untuk memulai penyadaran perilaku yang ramah terhadap lingkungan hidup, ya sederhana saja. Karena isu kita saat ini misalnya sampah, yang itu kita debatkan toh selama 2 hari ini, paling tidak kesadaran kita untuk membuang sampah itu sudah mulai muncul. Kalau sudah mulai membiasakan membawa tumbler, sudah mulai membiasakan bawa tas belanja, sudah mulai membiasakan ketika kita duduk di resto atau di kafe atau tempat nongkrong, langsung pesan minuman tapi langsung bilang jangan pakai cup plastik ya, jangan ada sedotannya ya, pakai di gelas. Nggak apa-apa, karena kita kan pembeli, jadi dia harus menyediakan apa yang kita minta. Iya gitu, jadi kita manfaatkan tagline yang itu gitu. Karena itu bayangkan 29 anak muda yang ada tergabung di GSM kali ini menyebarkan semangat untuk menjadi berperilaku green lifestyle itu gitu. Bayangkan kalau itu diakumulasikan dan bola salju semua sekolah, berarti ada sekitar 19 sekolah tadi ya kan, 19 sekolah menerapkan untuk memilah sampahnya, terus di kantin sudah tidak ada lagi jajanan yang berbahan plastik. Bisa kalian terapkan begitu kan? Paling tidak sekolah kita sudah mengurangi sampah. Teman-teman udah kita lihat bagaimana sampah saat ini mengotori bumi kita ini ya, terus mengotori lautan kita sepanjang pantai begitu. Nah, Walhi gencar untuk meminta tanggung jawab produsen untuk tidak bertanggung jawab terhadap sampahnya. Secara regulasi kan ada diatur. Itu secara khusus untuk teman-teman yang 29 itu. Semangat untuk menumbuh kembangkan kecintaan terhadap lingkungan itu tertanam dan disebarluaskan ke sekolah masing-masing. Dan tidak hanya ke sekolah, ke rumah, ke lingkungan sekitar, begitu kan? Hingga lingkungan masyarakat ya. Iya, karena kalian yang jadi duta-dutanya ini kan gitu. Kita kan sayang sekali kita sudah tersadarkan selama 2 hari, tapi niat bagus ini nggak kita laksanakan, kita action kan. Nah, itu untuk yang 29 secara khusus. Lalu untuk anak muda, tadi kamu bilangnya anak muda itu kami pengen sampaikan. Saat ini anak muda lah paling banyak jumlahnya. Ya, anak muda. Kalau bilang Gen Z, milenial itu lagi mendominasi banyaknya di Indonesia. Nah, yang bisa melakukan perubahan itu adalah anak-anak muda dengan segala macam ide-idenya yang kadang-kadang di luar ekspektasi. Betul. Ya.
kreativitas anak-anak muda itu untuk menyampaikan cara menyelamatkan bumi itu punya kreatif yang bermacam-macam dengan memanfaatkan teknologi yang ada saat ini. Kami memang rasa kalian punya kemampuan dan punya beban dalam arti kata, punya tugas bersama-sama untuk menyuarakan hal-hal baik terkait penyelamatan bumi. Itu secara spesifik untuk anak-anak muda yang ada di di Indonesia begitu. Makanya Walhi melakukan pendidikan GSM ini. Jadi alumni GSM ini banyak di seluruh Walhi yang ada 28 itu. Paling tidak ada 7 suku daerah yang masih rutin melakukan GSM. Jadi nanti satu ketika kita bisa bikin reunian akbar semua alumni GSM dan menceritakan keberhasilan teman-teman setiap daerah untuk memotivasi. Betul, begitu kira-kira. Begitu. Generasi selanjutnya. Iya. Supaya bisa lebih dari yang diceritakan. Iya. Di Walhi itu ada satu nilai, keadilan antar generasi. Coba kalau menurut kamu apa tuh keadilan antar generasi? Keadilan ini ini juga kurang tahu. Jadi maksudnya keadilan antar generasi itu adalah keadilan yang kita lakukan hari ini terkait penyelamatan bumi tidak hanya untuk kita, tapi untuk generasi-generasi yang akan datang. Oh iya. Kamu memang masih muda, masih sekolah dan akan kuliah, bekerja dan lain-lain. Tapi apa yang Hipsi lakukan saat ini itu punya ketergantungan dan korelasi dengan generasi yang akan datang. Jadi makanya ada satu gugatan Walhi yang bikin namanya gugatan iklim untuk keadilan antar generasi untuk generasi yang akan datang. Jadi apa yang kita perjuangkan saat ini bukan hanya untuk kita, tapi untuk teman-teman kita, supaya kita untuk ruang-ruang hidup dan kehidupan kita, dan untuk generasi-generasi yang akan datang. Adik kamu masih ada nggak yang paling kecil? Ada. Nah, untuk dia juga yang sekarang masih TK, adiknya teman-teman yang lain yang masih TK, SD, yang itu, mereka juga harus, kan nggak lucu mereka temu komodo lewat gambar. Makanya kita tolak pembangunan komodo yang ada di Jurassic Park yang di NTT. Terus kita orang hutan, kenapa kita minta jaga gitu, kita menolak perkebunan kelapa sawit karena ruang-ruang hidupnya si orang hutan sudah dialihfungsikan. Satu lagi yang kami sampaikan begini, keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati itu adalah ada tumbuhan, ada hewan, ada lumut, ada ilalang, ada macam-macam vegetasi yang ada di situ, tapi tidak dalam satu tanggapan pohon. Itulah yang namanya ruang-ruang hidup dan penghidupan. Ada madu di situ, ada sagu di situ, jadi nggak hanya satu pohon gitu. Jadi keanekaragaman hayati yang selalu kita lulukan sebagai bangsa yang punya hutan yang luas itu harus dijaga keanekaragaman hayatinya. Jangan berubah fungsi jadi satu tebakan pohon yang tidak ramah terhadap lingkungan. Begitu kira-kira deh. Iya. Berarti sebuah kutipan yang saya dapatkan dari seorang guru itu betul. Jadi cinta yang benar-benar cinta itu harusnya kita tuh cinta kepada keturunan kita, karena ada generasi yang selanjutnya. Iya. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih banyak untuk waktunya. Sama-sama di. Mungkin untuk teman-teman jika punya pertanyaan, betul, boleh untuk tulis di kolom komentar atau hubungi Instagram kita @nashid semandi. Dan boleh untuk subscribe, follow akun dari Ahli Nasional ya Kak ya? Ahli Nasional, YouTube-nya juga ada. Ya, dan mungkin Instagram Kakak juga ya? Boleh, Memeng Harahap Instagramnya saya. Ya, nanti itu kita tulis di kolom. Gitu. Kak Meng ada satu pesan teman-teman. Kak Meng paling senang ini ya, setiap ketemu anak muda selalu bilang begini. Tidak ada bumi lain yang bisa kita huni selain bumi. Dan kalau kata Mahatma Gandhi, bumi ini cukup untuk menghidupi banyak orang dengan latar belakang, dengan status sosial, banyak orang pokoknya. Tapi tidak pernah cukup untuk satu orang yang serakah. Dan saya pastikan dan saya yakin teman-teman yang menonton video ini bukan bagian dari orang yang serakah. Makanya mari kita sama-sama menjaga bumi, untuk bumi yang lebih sehat, untuk bumi yang lebih adil,
Makanya jadi sahabat Walhi juga jadi bagian yang bisa saya minta teman-teman untuk bergabung jadi sahabat Walhi untuk menjadikan bumi kita ini tetap lestari. Salam adil dan lestari. Lestari. Terima kasih banyak. Sama-sama. Kali. Mungkin kita tutup aja ya. Yap. Sekian dari kami. Wabillahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dah.